Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Solikul Mauludin dengan NIM 22050974014 dari kelas PTIA angkatan 2022. Yang terhormat Bapak Agus Prianto, ST MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas 1 tentang sejarah internet. Oke, baik, sebentar. Sejarah internet. Jadi sejarah internet itu dimulai pada tahun 1960-an, yaitu sebuah proyek yang dikenal dengan ARPANET dan yang diusung atau yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pertahanan Amerika Serikat yang dikenal dengan nama DARPA. Jadi dulu DARPA atau Departemen Pertahanan Amerika Serikat ini membuat sebuah proyek, yaitu ARPANET, yang proyek ini bertujuan untuk menyambungkan komputer satu dan komputer lain tidak menggunakan kabel. Jadi sistemnya jaringan. Mereka berpikir pembuatan atau pengembangan ARPANET ini bisa menjadi solusi untuk yang sebelumnya, yaitu telepon tradisional. Karena telepon tradisional banyak kekurangan dan akan terjadi kerusakan bila digunakan pada waktu militer, pada waktu kegiatan militer. Karena mereka pada tahun itu lagi kejar-kejarnya perang nuklir pada Perang Dunia Kedua. Jadi mereka menginisiasi untuk membuat ARPANET ini agar tentara Amerika itu menjadi tentara yang kuat dan daya keamanannya kuat. Oke, lanjut. Pembentukan ARPANET. Jadi asal-usul pembentukan ARPANET itu sudah saya jelaskan tadi karena tuntutan, karena Perang Dunia Kedua yang menggunakan nuklir. Jadi mereka terpaksa harus muter otak agar komunikasi antara prajurit itu berjalan dengan lancar. Seperti halnya pada saat perang, mereka karena kalau menggunakan telepon tradisional itu akan terganggu komunikasi mereka dan akan memperlemah keamanan mereka. Jadi seperti itu. Untuk aspeknya itu menggunakan koneksi, dan yang kedua adalah struktur jaringan. Untuk yang pertama kan menggunakan koneksi, kemudian lahirlah struktur jaringan dari ARPANET tersebut. Lanjut, kelahiran World Wide Web, yaitu kelahiran WWW. WWW ini lahir pada tahun 1990-an. Lebih tepatnya ya 1990. Seorang ilmuwan yang bernama Tim Berners-Lee di JRN, Organisasi Eropa untuk Penelitian Nuklir, menyusun konsep sistem hypertext yang menggunakan dokumen untuk saling terhubung melalui tautan. Ide diwujudkan dalam dokumen berjudul Information Management Proposal.
Jadi inovasi ini dibagi menjadi dua, yaitu web server dan web browser. Web server dulu dikenal sebagai HTTPD dan yang web browser dikenal sebagai World Wide Web yang kemudian dikenal sebagai Nexus yang dapat diakses dan dirilis secara online. Seperti itu. Kemudian mungkin secara masuk internet masuk ke Indonesia dulu karena mohon maaf tadi memang ke tidak agak tidak urut ya, makanya langsung ke internet masuk Indonesia karena secara internet masuk Indonesia itu pada awal 1990-an sama dengan lahirnya World Wide Web tadi. Yang masuk pertama kali itu di Institut Teknologi Bandung. Jadi ITB yang mendirikan jaringan komputer pertama yang terhubung ke ARPANET, yaitu proyek jaringan komputer internasional yang menjadi kapal internet, yaitu ARPANET. Di ITB itu pertama kali di situ itu dibangun internet yang nyambung ke ARPANET. Kemudian pada tahun 1993 PT Internet, anak perusahaan dari PT Pos Indonesia, menjadi penyedia layanan internet pertama di Indonesia. Kemudian pada tahun 1994, Pusat Penelitian Komputer PPLKAM di Institut Teknologi Bandung mulai mengembangkan jaringan internet komersial pertama di Indonesia dengan Indonet yang sekarang namanya adalah Telkomsel. Jadi dulu itu namanya adalah Indonet. Melansir juga dari omongan Bapak Agus yang kemarin sudah menjelaskan bahwa di Jakarta ada pusat internet untuk seluruh Indonesia yaitu OpenEX. Jadi jika kalian ingin mendapatkan internet gratis yaitu menyambung ke OpenEX. Dampak internet pada masyarakat. Dampak internet pada masyarakat yaitu 3.000 keterhubungan global, yaitu 3.000 koneksi yang menghubungkan masyarakat di seluruh dunia yang berupaya meningkatkan kesadaran global dan kerjasama lintas budaya. Dan 80 juta penyedia informasi disebarkan setiap hari di platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, itu 80 juta totalnya. Kemudian kembali sebelum ini. Nah, komersialisasi dan ekspansi internet, yaitu internet mulai menjadi bisnis bagi para pendiri internet karena mereka menyadari bahwa internet ini dapat berpotensi untuk menjadi bisnis mereka, dapat meraup untung dari internet. Karena itu kartu-kartu perdana atau perusahaan-perusahaan internet yang melayani di bidang internet mulai muncul. Karena mereka yakin bahwa bisnis internet ini sangat menjanjikan karena aspeknya di global, pasar global, dan dibarengi dengan perkembangan infrastruktur yang membuat perkembangan internet semakin cepat. Seperti itu. Oke, untuk tren saat ini dan masa depan internet. Teknologi inovatif. Sekarang itu banyak muncul inovasi-inovasi internet atau inovasi teknologi yang sudah mulai menurut saya di luar nalar, tapi memang terjadi seperti AI, blockchain atau tulang punggung internet dan Internet of Things atau IoT. Ketika ini memang sangat mempengaruhi karena dari ketika ini perkembangan internet juga berdampak semakin cepat. Karena AI ini menurut saya dapat mempersingkat waktu, mempersingkat tenaga,
terus menghemat biaya juga. Oleh karena itu, menurut saya dampak positifnya memang lumayan. Tapi juga ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu dampak negatif dari perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kemungkinan tenaga manusia akan semakin menurun dan tenaga-tenaga manusia akan digantikan oleh robot atau oleh AI yang sudah ada pada zaman sekarang. Jadi untuk peluang inovasi memang, jadi kesimpulannya untuk peluang inovasi memang besar, memang sangat memungkinkan karena perkembangan zaman dan perkembangan internet itu beriringan semakin cepat, bahkan setiap tahun pun ada. Kemudian yang kedua adalah tentang regulasi. Jadi memang tantangan yang paling berat adalah tantangan regulasi, yaitu aturan yang berguna untuk masyarakat agar internet ini dapat tertata secara teratur dan tidak hanya menghasilkan dampak negatif sangat yang sangat apa yang sangat signifikan. Jadi perlu adanya peraturan atau perlu adanya arahan agar internet ini bisa menjadi sebuah teknologi yang sangat membantu dan sangat berdampak positif bagi masyarakat di seluruh dunia. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata atau perbuatan, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.